Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista dari kelas 11 TJKT 1. Nah, sekarang kita sudah memasuki bab 15 nih teman-teman, yaitu tentang basic configuration. Nah, pada bab 15 ini ada 6 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, konfigurasi hostname. Yang kedua, konfigurasi host. Yang ketiga, mendefinisikan IP address pada topologi. Yang keempat, konfigurasi IP address router. Yang kelima, konfigurasi IP server client. Dan terakhir keenam yaitu basic remote access. Nah, kali ini kita akan melakukan konfigurasi hostname, teman-teman. Nah, jika teman-teman bertanya apa itu hostname, jadi hostname itu adalah suatu identitas atau nama yang digunakan dalam suatu jaringan. Bisa kalian perhatikan di sini terdapat router Debian, dan nantinya Debian router ini bisa kita beri nama hostname. Misal saya beri nama RTR Debian. Kemudian juga ada Debian server yang misal saya beri nama server 1 Debian. Lalu Ubuntu yang misal saya beri nama server 2 Ubuntu, dan Ubuntu desktop yang misal saya beri nama klien Ubuntu, teman-teman. Jadi, fungsi hostname adalah sebagai identitas atau pengenal dalam jaringan dan juga dapat mempermudah kita dalam memanajemen jaringan, teman-teman. Contohnya, jika kalian ingin meremote router Debian, nah nanti secara default namanya itu akan Debian saja, teman-teman. Jadi, secara default router Debian dan juga Debian server itu mempunyai nama yang sama, yaitu Debian. Jadi, nantinya di sini karena namanya sama, pada saat kita ingin meremote router Debiannya itu pasti akan menyebabkan kebingungan, teman-teman. Yang mana router Debian dan yang mana Debian server. Maka dari itu kita akan mencoba mengkonfigurasi hostname-nya, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke VirtualBox. Kemudian kita buka VM router Debiannya ya, teman-teman. Kita akan login dulu. Nah, bisa kalian perhatikan di sini terdapat tulisan Debian, teman-teman. Yang mana ini adalah user yang saya gunakan sekarang. Kemudian RTR Debian ini adalah hostname saya, teman-teman. Nah, secara default Debian router yang saya inputkan itu hostname-nya ialah Debian saja, teman-teman. Jika saya masuk ke user root, kita ketikkan command su, kemudian passwordnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam user root ya teman-teman. Jika saya ketik hostname ctl, kemudian enter. Nah, perhatikan di sini terdapat static hostname yaitu RTR Debian. Nah, di sini karena saya sudah mengubahnya, jadi saya tidak akan mengubahnya lagi, teman-teman. Jika kalian ingin mengubahnya, kalian bisa masukkan komen yaitu hostname ctl set min hostname, kemudian namanya. Jadi jika kalian ingin mengubahnya, kalian cukup masukkan komen seperti ini ya teman-teman. Karena saya sudah mengubahnya, jadi saya tidak akan mengubahnya kembali. Kemudian kalian ini bisa enter saja dan kalian bisa cek lagi dengan komen hostname ctl, teman-teman. Maka hostname-nya itu akan berubah. Dan seterusnya kalian bisa juga mengganti hostname pada Debian server dan Ubuntu servernya, teman-teman. Dan untuk caranya itu seperti tadi ya teman-teman. Kalian bisa menamainya sesuai yang kalian inginkan.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu konfigurasi host. Oke, pada video kali ini saya akan mengkonfigurasi host. Di sini saya sudah buka VM router Debian-nya ya teman-teman. Jadi host itu ialah mapping antara IP dengan hostname teman-teman. Di sini saya sudah masuk ke dalam user root. Jika kalian belum, kalian bisa masuk terlebih dahulu ke dalam user root dengan komen sumin ya teman-teman. Kemudian saya di sini akan masukkan komen nano /etc /host. Kemudian enter. Bisa kalian perhatikan di sini ada IP yaitu 127.0.0.1. Nah, ini adalah localhost ya teman-teman. Lalu di bawahnya juga ada IP 127.0.1.1. Ini juga merupakan localhost, tetapi ini ada namanya ya teman-teman, yaitu Debian. Kita close terlebih dahulu, kita menggunakan ctrls. Jadi host berfungsi untuk mengeping IP dengan menggunakan namanya teman-teman. Kita coba ketik ping Debian. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Jadi jika kita mengeping Debian, itu sama saja kita mengeping IP 127.0.1.1. Kemudian saya akan mengubah hostnya menjadi sama seperti hostname-nya teman-teman. Di sini saya coba ketik komen nano /etc /host. Lalu di sini kita tambahkan pada Debian ini menjadi rtr debian.debian.com teman-teman. Lalu di sebelahnya kita juga tambahkan rtr debian. Jika sudah, kita ctrls, lalu y, dan enter. Sekarang kita coba cek dengan komen cat /etc /host. Kemudian enter. Nah, bisa kalian perhatikan di sini hostnya sudah berubah menjadi rtr debian.debian.com ya teman-teman. Jadi misalnya kita ingin mengeping IP 127.0.1.1, kita bisa menggunakan komen ping rtr min debian.debian.com. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Dan ini bisa ya teman-teman. Seterusnya, jika kalian ingin mengkonfigurasi host pada Debian dan Ubuntu servernya, kalian bisa mengubahnya ya teman-teman. Dan untuk caranya itu sama seperti yang tadi kita lakukan teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduannya. Bisa kalian perhatikan pada topologi ini, host OS ini mempunyai IP yaitu 192.168.56.1/24. Yang mana ini secara default ya teman-teman. Selanjutnya untuk IP yang mengarah ke router Debian yaitu 192.168.56.10/24. Kemudian IP router Debian yang mengarah ke internal network yaitu 10.10.10.1/24. Dan pada server 1 Debian IP-nya itu 10.10.10.2/24. Kemudian pada server 2 Ubuntu IP-nya itu 10.10.10.3/24. Dan pada klien Ubuntu IP-nya itu 172.16.1.2/24. Lalu yang dari router ke klien IP-nya itu 172.16.1.1/24.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu konfigurasi IP address router. Oke, pada topologi ini kita sudah menambahkan IP yang nantinya akan kita konfigurasikan ke perangkat-perangkat jaringan ini teman-teman. Di sini kita akan konfigurasikan IP pada router Debian-nya ya. Oke, sekarang kita langsung saja buka VM router Debian-nya. Di sini kita login terlebih dahulu. Di sini kita akan cek IP address-nya terlebih dahulu teman-teman dengan menggunakan komen IP address. Bisa kalian lihat di sini kita mempunyai 4 interface teman-teman. Jadi yang pertama itu terdapat LO atau loopback. Ini merupakan IP yang dimana semua host OS-nya memiliki IP loopback. Dan yang kedua itu ada nPost 3, yaitu adapter yang mengarah dari router Debian ke host OS. Yaitu IP-nya 192.168.137.10/24. Kemudian yang ketiga ada nPost 8, jadi dia adalah adapter yang mengarah ke internal network atau ke server dengan IP 10.10.1/24. Dan yang keempat yaitu nPost 9, ini mengarah ke klien Ubuntu dengan IP 172.16.1.1/24. Oke, sekarang kita akan mengonfigurasi IP-nya dengan masuk ke dalam root terlebih dahulu, teman-teman. Kita ketikkan sumin kemudian kita masukkan komen nano /etc /network /interface, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah mengubahnya seperti ini, jadi saya tidak akan mengubahnya lagi, teman-teman. Jika kalian belum mengubahnya, kalian bisa mengubahnya seperti punya saya ini ya, teman-teman. Jika sudah, kalian bisa save dengan ctrl X, Y, lalu enter. Selanjutnya, kalian bisa cek dengan komen IP address, teman-teman. Nah, di sini saya sudah ada IP-nya, teman-teman. Dan jika punya kalian belum ada IP-nya, kalian bisa ketikkan komen system ctl restart networking. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalian bisa ketikkan komen seperti ini, teman-teman. Kemudian kalian bisa enter dan kalian ketikkan lagi komen if up, teman-teman. Jadi if up itu artinya interfaces up. Jadi bisa kalian ketikkan seperti ini, teman-teman. If up enp0s3. Kemudian jika sudah kalian ketikkan lagi if up enp0s8 dan if up enp0s9. Jika sudah, kalian bisa cek IP-nya dengan komen IP address, teman-teman. Dan itu pastinya nanti akan sudah ada IP-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu konfigurasi IP server client. Di sini kita akan mengkonfigurasikan IP pada Debian server, Ubuntu server, dan juga klien Ubuntu, teman-teman. Perhatikan pada topologi di sini kita akan mengkonfigurasikan IP 10.10.10.2/24 pada Debian server dan IP 10.10.10.3/24 pada Ubuntu server. Lalu IP 172.16.1.2/24 pada Ubuntu client. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita buka VM Debian servernya. Kemudian kita login terlebih dahulu.
Kemudian kita masuk ke dalam user root, kita ketikkan sumin. Selanjutnya kita masukkan komen nano /etc /network /interface. Kemudian enter. Di sini saya sudah mengubahnya seperti ini, teman-teman. Jadi saya tidak akan mengubahnya lagi. Dan jika punya kalian belum diubah, kalian bisa mengubahnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian jika sudah, kalian bisa save dengan ctrl+x, y lalu enter. Kemudian kalian bisa aktifkan dengan komen system ctl restart seperti ini, teman-teman. Jika sudah, kalian ketikkan komen lagi if up env0s3. Selanjutnya, jika sudah, kalian bisa cek dengan komen IP address, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di situ, pastinya nanti IP-nya itu sudah berubah ya, teman-teman. Selanjutnya, kita konfigurasikan pada Ubuntu server. Kita buka dulu VM Ubuntu server. Di sini kita login terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian kita bisa langsung cek IP address-nya dengan komen IP address. Nah, di sini pada env0s3 saya sudah ada IP-nya, teman-teman. Jika punya kalian belum ada IP-nya, kalian bisa ketikkan komen sudo nano /etc /netplan /00, kemudian tab. Dan jika sudah, kita enter. Dan di sini kalian masukkan passwordnya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengubahnya seperti ini ya, teman-teman. Jika punya kalian belum kalian ubah, kalian bisa mengubahnya seperti ini, teman-teman. Jika sudah, kalian bisa save dengan ctrl+x, y lalu enter. Selanjutnya, kalian bisa apply dulu dengan menggunakan sudo netplan apply, teman-teman. Lalu kalian bisa cek lagi pada IP address-nya. Nah, nanti pastinya IP pada env0s8 itu akan ada ya, teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi pada IP klien Ubuntu. Kita bisa buka Ubuntu desktop-nya. Kemudian kita bisa klik pada tanda yang paling kiri ini. Kemudian kita pilih setting. Nah, pada bagian rate ini kita klik pada pengaturan. Dan di sini kita pilih pada bagian IPv4. Dan perhatikan, jika di sini IP-nya masih DHCP, kalian bisa ubah menjadi manual terlebih dahulu ya, teman-teman. Lalu kalian bisa masukkan IP-nya pada address, nextmask, dan gateway. Nah, di sini saya sudah memberi IP-nya pada address, nextmask, dan gateway ya, teman-teman. Jika kalian belum, kalian bisa menambah IP-nya pada address, nextmask, dan gateway sesuai yang saya beri ini ya, teman-teman. Jika sudah, kalian bisa apply. Dan jika sudah, kalian bisa masuk ke terminal. Kemudian kita akan coba ping 172.168.1.1
16.1.2, kemudian enter. Dan ini berhasil ya teman-teman, kita CTRL-C. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-6, yaitu basic remote access. Oke, di sini kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian teman-teman. Jika teman-teman bertanya apa itu remote, jadi remote itu misal kalau dari klien Ubuntu akan masuk atau meremote dari router Debian teman-teman. Nah, apa itu remote? Jadi remote itu misal dari klien Ubuntu akan masuk atau meremote di router Debian. Maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Nah, tetapi jika pada dunia nyata, anggap saja server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika ada error, misalkan ingin melihat konfigurasi dari router Debian ini atau server, jika kita sedang di luar kota atau di luar negeri, itu kan tidak mungkin ya kita kembali ke dalam senternya. Nah, maka di sini kita perlu meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang, teman-teman. Di sini kita akan meremote dari host OS ke router Debian. Nah, untuk meremote kita bisa menggunakan beberapa aplikasi nih teman-teman. Tetapi di sini saya akan menggunakan aplikasi putih. Jika kalian belum mendownload aplikasi putihnya, kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu di Google Chrome teman-teman. Dan di situ bisa kalian search download putih. Lalu pilih paling atas ya teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa langsung saja buka aplikasi putihnya. Kemudian di sini kita masukkan IP dari router Debian-nya, yaitu 168.168.167.10. Dan untuk portnya ini tetap ya teman-teman, SSH 22. Dan jika sudah, langsung saja kita open. Kemudian di sini kita login menggunakan user Debian. Dan perhatikan di sini kita sudah masuk ke routernya teman-teman. Jadi ini bisa memudahkan kita untuk mengecek konfigurasi yang salah teman-teman. Dan kalian bisa melakukan konfigurasi dari jarak yang jauh. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.